Masih satu rangkaian dengan video sebelumnya mengenai penerimaan peserta didik di Kota Semarang tahun pelajaran 2021-2022. Kita akan mencoba mempelajari mengenai pendaftaran SMP dari menu yang sudah disediakan di website pendaftaran ya. Kita coba di info pendaftaran. Video ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi kalian yang mendaftar di Semarang dan kebetulan kalian adalah warga Kota Semarang, artinya KK dan KTP orang tua adalah Kota Semarang, dan kalian juga sekolah di Kota Semarang atau sekolah SD di Kota Semarang, karena nanti akan berlaku berbeda ya. Oke, kita klik saja di menu ke-5 info pendaftaran. Ada alurnya seperti biasa pasti muncul. Jadi kali ini, di tahun ini, pendaftaran SMP Negeri Kota Semarang ada dua alur utama yang berbeda, yaitu dengan adanya pra pendaftaran online, kemudian dilanjut ada pendaftaran online. Bedanya di mana? Pra pendaftaran itu hanya seakan-akan kita mendaftarkan akun kita, sekaligus memverifikasi kebenaran data-data kita. Kebenaran data kita itu data apa saja, yaitu data kependudukan. Tentu isinya tentang nama, tanggal lahir, alamat, begitu ya, nama orang tua dan yang lain yang terkait dengan kependudukan. Data kedua adalah data nilai rapot, ya. Yang data ketiga adalah data prestasi penghargaan. Ya, kalau data kependudukan otomatis ngeling di Dinas Kependudukan. Data nilai rapot tentu dari sekolah. Kemudian data prestasi ada di website Sang Juara. Saya sebutkan ini kenapa? Karena ketika saat pra pendaftaran Bapak Ibu atau adik-adik menemui data yang salah, ya, tidak sesuai, maka tempatnya untuk melakukan koreksi adalah sesuai dengan sumber datanya. Data identitas diri salah, maka ke pendudukan. Rapotnya tidak sesuai dengan yang dicetak, maka ke sekolah, ya. Dan ketika prestasi, maka sesuai dengan sumber prestasi itu diikuti ya melalui website dari Sang Juara tadi. Oke, kita lanjut. Nanti setelah pra pendaftaran selesai, yaitu dari tanggal 20 sampai 25, kita sudah memiliki akun resmi untuk mengikuti proses seleksi ya, atau sudah menjadi nominasi di peserta seleksi SMP negeri. Selanjutnya saat pendaftaran, tugas kita adalah login kembali sesuai dengan user yang sudah kita buat di pra pendaftaran, yang fungsinya saat pendaftaran 3 hari ini, tanggal 27 sampai 30 Juni ini, untuk memilih sekolah yang dituju. Jadi kita punya kesempatan memilih 4 sekolah yang dituju. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Urutan pilihan 4 ini akan mempengaruhi nanti. Jadi kalau pilihan 1 tidak diterima, maka akan masuk ke pilihan 2 untuk di ranking ulang di pilihan 2. Pilihan 2 tidak diterima, maka akan masuk di pilihan ketiga dan diperingkatkan di pilihan ketiga. Dan begitu seterusnya sampai ke pilihan 4. Ya, kalau semuanya tidak masuk, maka otomatis tidak bisa masuk di sekolah negeri. Tentu harapan kita semua di pilihan 1 sudah bisa masuk, dan saya juga turut mendoakan hal tersebut ya. Itu gambarannya secara umum. Kita coba lihat sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan di pra pendaftaran besok, tanggal 20 sampai tanggal 25 Juni 2021. Bagi kalian yang kebetulan orang Semarang, sekolah di Semarang, ini bisa dilakukan mandiri di rumah masing-masing atau di manapun Anda berada. Yang penting ada koneksi internet dan ada komputer. Bahkan pakai smartphone pun dapat dilakukan. Pertama, siapkan NIK ya dan tanggal lahir peserta didik. Jadi siswanya harus ada NIK-nya ya. Yang biasanya NIK ini ada di KK orang tua, ada juga di kartu identitas anak ya, yang diterbitkan oleh catatan dinas
catatan sipil gitu ya. Kemudian tanggal lahir. Nah, ini untuk login pertama masuk begitu ya, untuk ngecek data. Sekaligus kita siapkan dokumen ini, ada kartu keluarga, scan atau foto kartu keluarga, formatnya JPG, rapot kelas 4, kelas 5 ya, kelas 4 berarti semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 hanya semester 1. Kemudian scan rapot ya, ini dalam format PDF. Sebenarnya ini dibutuhkan ya, satu untuk mengecek nanti kan saat sudah login kita akan disuguhi tampilan data diri peserta yang terdiri dari identitas, nilai rapot, dan prestasi. Nah, ini untuk ngecek benar tidak datanya yang ditampilkan di web pendaftaran. Kalau sudah betul ya, dokumen ini tidak digunakan lagi gitu. Kalau masih keliru, kenapa harus ada scan, ada foto? Ini fungsinya untuk diupload kalau datanya ada ketidaksesuaian, maka mengajukan koreksi. Jadi kalau rapot di data website tidak sama dengan rapot cetak, maka kita ajukan koreksi. Nanti yang memvalidasi adalah admin sekolah. Kalau ada data identitas kependudukan tidak sesuai, kita lampirkan uploadan dari foto atau scan KK, maka dinas kependudukan yang akan memvalidasi dari adminnya. Begitu juga nanti kaitannya dengan prestasi. Begitu ya, dipahami dulu di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan saat melakukan pra pendaftaran online SMP di Kota Semarang adalah selain dokumen tadi, kita wajib untuk mengingat, bahkan kalau perlu mencatat, jadi mengingat dan mencatat kata sandi ya, karena nanti akan digunakan saat pengisian formulir pendaftaran. Jadi kata sandi tadi yang kita buat di awal difungsikan lagi, digunakan lagi saat pendaftaran tanggal 27 sampai 30. Kemudian ketika dinyatakan diterima digunakan lagi juga untuk login melakukan daftar ulang. Maka simpan baik-baik kata sandinya. Kemudian pastikan data yang muncul sudah benar ya, sesuai tadi yang saya sampaikan saat pra pendaftaran. Tugas kita pendaftar adalah untuk ngecek kebenaran data. Kalau keliru kita ajukan koreksi ke pihak yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nanti tinggal klik saja, tinggal upload saja ya. Bisa juga dilakukan datang ke pihak terkait juga bisa, tetapi karena pandemi saya sarankan dan memang sistem memberikan kemudahan untuk kita via online. Nomor 3, setelah klik tombol simpan formulir pra pendaftaran, data akan langsung terverifikasi dan tidak dapat dilakukan koreksi lagi. Maka pastikan sebelum klik simpan, klik verifikasi itu di pra pendaftaran, cek dulu datanya. Sudah yakin betul, sudah yakin sesuai, baru klik simpan, agar tidak terjadi kekeliruan dan penyesalan di setelahnya begitu ya. Jika ada perubahan data, nah ini tadi klik tombol koreksi data ya. Kemudian tunggu atau hubungi SD asal untuk untuk melakukan deverifikasi admin. Nah, nanti dicek ulang, diperbaiki begitu sesuai yang seharusnya begitu ya. Nanti menunggu untuk diverifikasi oleh admin dinas pendidikan. Jadi ada tahapnya ketika ada kesalahan data. Saya harap dan saya doakan semua yang mengikuti sudah betul data-datanya sehingga bisa langsung selesai dengan cepat ya. Kemudian data yang dilakukan koreksi dan sudah diverifikasi tidak dapat dilakukan koreksi data kembali. Artinya kalau ada kesalahan data kemudian mengajukan koreksi, pastikan data koreksiannya itu sudah yang benar-benar benar ya. Karena nanti koreksi kedua itu tidak ada, koreksi satu kali. Oke, ini hal-hal penting yang harus dipahami di pra pendaftaran online. 1, saya ulangi, bisa dilakukan sendiri ya. Apalagi bagi Anda yang rumahnya di Semarang ya, secara administrasi kependudukannya Semarang dan sekolahnya juga di sekolah Semarang.
Yang penting ada internet, ada komputer bisa. Dengan syarat hanya mengisi nanti nik dan tanggal lahir saja. Dokumen ini, KK dan lain sebagainya hanya digunakan untuk ngecek kebenaran data yang nanti muncul. Dan digunakan selanjutnya kalau ada koreksian, begitu ya. Tapi lebih baik disiapkan begitu. Setelah pendaftaran selesai nanti di tanggal 27 sampai 30 ini waktu pendaftaran online. Pendaftaran online ini ya juga bisa dilakukan mandiri karena yang penting terhubung ke internet. Persyaratannya ya sudah melakukan pra pendaftaran. Jadi harus melakukan pra pendaftaran agar bisa ikut pendaftaran. Dokumen nanti yang dihasilkan, jadi saat pra pendaftaran kita tidak mencetak apapun begitu ya. Tetapi cetakan formulir baru muncul ketika kita masuk ke pendaftaran. Ini kita cetak formulir pendaftaran. Ada catatan yang harus kita perhatikan. Setelah klik tombol simpan formulir, data akan langsung terverifikasi dan tidak dapat diubah datanya. Artinya saat kita melakukan pendaftaran online 3 hari ini, pastikan kita sudah mempunyai 4 sekolah yang akan dipilih untuk menjadi sekolah tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, dan tujuan 4. Sehingga nanti isian itu sudah betul versi kita dan kita yakini tentu berdasarkan analisis nilainya, kemudian berdasarkan statistik pendaftaran tahun sebelumnya untuk melihat peluang kita masuk di sekolah yang kita harapkan itu. Itu ya yang perlu dipahami. Kemudian catatan kedua adalah hasil pendaftaran dapat dilihat melalui menu jurnal pendaftaran. Jadi kalau sudah masuk di pendaftaran, nanti data kita akan muncul di jurnal pendaftaran. Di bagian atas akan ada menu-menu jurnal pendaftaran. Nah ini nanti kalau sudah masuk akan masuk di sini. Ya kita coba saja untuk TK mungkin sudah ya, seharusnya di jurnal. Nah, jurnal TK pun belum muncul ya. Saya ingin memperlihatkan sebagai contoh. Oke, kurang lebih seperti itu. Ketika ada sesuatu yang kurang dipahami bisa disampaikan di kolom komentar. Bagi yang lain yang sudah mengetahui lebih banyak informasi bisa juga berbagi untuk kebaikan sesamanya di kolom komentar juga. Terima kasih.